wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh Sonia dulu. Tapi bangun ruang selingkuh itu ada 3 hal yang kita bahas. Pertama tentang kemarin masalah tabung. Sekarang kita bahas tentang kerucut. Sebelum kita memasuki lembar kerja peserta ini atau KPD kalau yang akan kalian kerjakan nanti, saya memberikan gambaran dulu tentang masalah kerucut. Nanti kita membahas tentang luas permukaan kerucut. Tapi sebelum membahas luas permukaan kerucut, seperti di layar di proyektor ini sini, itu membahas tentang luas permukaan kerucut. Apakah di semua hari ini? Ada yang hadir? Ada semua? Kita bahas dulu tentang unsur-unsur dari kerucut. Bisa dibayangkan kerucut gambarnya? Bisa. Apa saja kira-kira gambaran kerucut yang pernah kalian lihat di sekitar kita? Apa? Apa yang kalian ketahui? Tidak tahu. Apa? Tumpeng, ya itu bisa jadi kerucut. Tumpeng ya. Nah, apa lagi? Ada yang sering dipakai petani yang ngelak sawah. Apa namanya? Ya, capit atau topi ya. Nah, bisa dibayangkan. Jadi seperti nasi tumpeng gitu. Saya menggambar kerucut. Jadi kita sebelum memasuki menentukan luas permukaan kerucut, kita tentukan dulu unsur-unsurnya. Karena kalau kita tidak paham unsur-unsur terlebih dahulu, kita tidak bisa menyelesaikan luas permukaan kerucut. Nah, gambar kerucut bentuknya seperti ini. Itu titik puncak lagi. Titik kerucut adalah jarak antara titik puncak dengan titik pusat. Terus Jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lingkaran. terakhir itu masih banyak lagi sebenarnya ya. Yang sering kita gunakan dalam mencari luas permukaan itu tentunya tidak terpisah dengan namanya garis singkung atau bahasa lainnya garis melukis. Mana yang disebut dengan garis melukis? Kita bahas dulu satu-satu unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur dari kerucut. Satu apa tadi? Titik puncak. Titik puncak. Sekarang mana yang disebut titik puncak? Nah, ini tadi saya belum kasih tanda misal T. Inilah yang disebut dengan titik puncak. Jadi dari gambar kerucut itu, perhatikan,
Dari gambar kerucut itu yang disebut dengan titik puncaknya di sini. Ini unsur dari kerucut itu titik puncaknya di atas. Apalagi yang dapat kalian ketahui? Apalagi unsur-unsurnya? Tinggi kerucut. Tinggi yang disebut dengan tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah jarak antara titik puncak ke titik pusat. Itu disebut dengan tinggi. Terus apa lagi? Bagian dari unsurnya? Jari-jari. Jari-jari. Jari-jari ya. Apa pengertian dari jari-jari? Jari yang menghubungkan antara titik pusat dan titik lingkaran. Jarak yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis lingkaran. Berarti titik pusatnya ini tadi ke garis lingkaran. Yang di mana lingkaran? Lingkaran alas ini yang lingkarannya. Di dalam lingkaran ini ada bagian-bagiannya sudah kita pisah-pisahkan dari P ke Q, dari A ke B. Jadi yang disebut dengan jari-jari tadi dari titik pusat menuju garis lingkaran. Misal dari garis O ke garis mana saja? P. Terus apa lagi? O ke A. Terus O ke B. Terus O ke C. O ke A, O ke B, O ke Q. Itulah yang disebut dengan jari-jari. Tadi satu lagi yang disebut dengan garis singgung atau garis pelukis. Pengertian garis singgung atau garis pelukis adalah garis yang dari puncak menuju luas lingkaran. Kalau tinggi tadi, garis dari puncak menuju titik pusat. Kalau garis singgung atau garis pelukis itu garis dari titik puncak menuju garis lingkaran. Misal titik menunjukkan karena dia sudah bentuk tinggi. Sekarang apa guna kita membahas tentang unsur-unsur kerucut? Gunanya adalah untuk menyelesaikan luas permukaan kerucut. Lihat di proyektor itu gambar. Itu kita membahas tentang luas permukaan kerucut. Dapat kan? Ini gambarnya. Itu gambarnya luas selimut kerucut. Atau kita tampilkan dulu video sementara. Bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan kerucut? Silakan adik-adik simak pembelajaran kita. Gambar kerucut ya. Kalau kerucut berbentuk lingkaran, kemudian sisi penutupnya ini berbentuk segitiga. Titik yang terdapat di tengah lingkaran ini disebut dengan titik pusat. Kemudian garis yang terhubung dari titik pusat hingga ke ujung bagian sini atau ke bagian lengkungnya ini disebut dengan jari-jari atau kita singkat dengan R. Kemudian garis yang terbentuk dari ujung lengkung sebelah kanan menuju ke ujung lengkung sebelah kiri atau dari ujung sini ke ujung bagian ini disebut dengan diameter atau disingkat dengan D. Kemudian untuk sisi miring ini ya atau garis yang berwarna merah ini disebut dengan S atau garis singgung. Itulah bagian-bagian yang perlu kita ketahui dari kerucut. Sekarang kita akan masuk ke contoh pembahasan soal. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut di mana jari-jarinya diketahui 14
yaitu V dikali R dikali R ditambah S, atau V dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah garis pinggung. Nah, perhatikan di sini V, seperti pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah berulang kali belajar tentang V-nya 22/7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Dan yang kedua yaitu 3,14 kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 dan 3,14 dari ketentuan ini, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini V, kita perhatikan jari-jarinya terlebih dahulu. Di sini jari-jarinya adalah 14. 14 ini merupakan kelipatan 7, ya adik-adik. Jadi kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, kemudian 28 dan seterusnya, atau bisa kita katakan perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang. Nah, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Maka luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 14 dikali R, maka dikali 14 dikali jari-jari ditambah garis pelukis, maka dikali 14, garis pelukisnya adalah 18, kemudian ditambah 18. Kita hitung, ini bisa dibagi 14 dibagi 7, hasilnya sama dengan 2. Kita kalikan 22 dikali 2, hasilnya sama dengan 44, kemudian dikali 14 ditambah 18, hasilnya sama dengan 32. Sekarang menjadi 44 dikali 32, hasilnya sama dengan 1408. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 1408 cm². Menggunakan cm² karena di sini menghitung luas permukaan. Jadi kalian harus ingat, untuk menghitung luas itu menggunakan satuan pangkat 2 atau kuadrat. Sekilas lintas sudah kalian pahami sedikit masalah mencari luas permukaan kerucut. Tapi saya lebih tekankan lagi, lebih jelaskan lagi, karena kalau kita selalu melihat menggunakan itu terlalu cepat, ya. Nah, kembali ke unsur-unsur kerucut tadi. Dari tayangan tadi, apa saja yang dapat diketahui dari rumus luas permukaan? Rumusnya V dikali R dikali R ditambah S. Nah, itulah guna tadi kita belajar unsur-unsur kerucut dulu, karena di dalam rumus luas permukaan itu ada V kali R kali R ditambah S. R itu adalah jari, ya. Nah, jadi dari yang ini adalah jari-jari R. Terus ada S. S tadi adalah garis singgung atau garis pelukis. Kalau V-nya, kalau tidak 22/7 atau 3,14, itulah kegunaan V-nya. Sekarang saya contohkan soal satu saja. Setelah itu nanti kalian ada tugas melalui lembar 300 tadi di berdiameter 12 cm dan mempunyai tinggi 14. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan kerucut. Tinggi atau T sama dengan berapa? 12
cm. Apa lagi? Oh, tingginya 8 ya? Ya, tingginya 8. Terus apa lagi? Diameternya sama dengan 12 cm. Ininya 3,14. Pertanyaannya, luas permukaan kerucut. Nah, sekarang di rumusnya ada R, tapi di situ tidak ada R. R itu jari-jari. Nah, di sini ada D malah. D sama dengan 12 cm. Sekarang saya jelaskan dulu. Kalau D-nya 10 cm, berapakah jari-jarinya? Apa rumus jari-jari? Setengah dikali diameter. Jadi setengah dikali 10, berapa jari-jarinya? 5. Nah, kalau kembali ke soal, kalau diameternya 12, jari-jarinya berapa? Ya, 6 cm. Baru kita mencari luas permukaan. Di dalam luas permukaan kerucut ada S, garis singgung. Jadi pertama yang kita lakukan, mencari garis singgungnya dulu. Garis singgung atau garis pelukis. Garis singgung atau garis pelukis. Lambangkan dengan S. Apa rumusnya? S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah D pangkat 2. Jadi rumus garis pelukis S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah D pangkat 2. R ini apa tadi? Jari ya? Berapa jari-jari? 6 pangkat 2 ditambah tingginya 8 pangkat 2. S pangkat 2, S pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa jarinya? 36. Arti 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36 ditambah 8 pangkat 2 64. 8 kali 8. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Terus 36 ditambah 64 berapa hasilnya? 100. Sekarang akar dari 100 berapa? 10. Jadi nilai garis pelukisnya adalah 10. Baru kita kalau sudah lengkap syarat-syarat untuk menentukan garis luas permukaan kerucut, baru kita bisa menyelesaikannya ke rumusnya. P kali R dikali R ditambah S. 3,14 dikali R nya tadi jari-jari berapa? 6 dikali 6 ditambah 10, tidak 8 lagi ya, S kan? Kalau 8 tadi adalah tinggi. 3,14 dikali 6 berapa? 44 cm per sek. Nanti kalian jawab seperti kemarin ya. Jadi misal saya tertarik pada satu pembelajaran, jawabannya tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Jadi bebas mau apa saja yang mau ikut. Yang baik di tugas untuk kelompoknya kalian tulis di sini untuk kelompoknya ya. Untuk persiswanya ini nanti. Sebutkan unsur-unsur dari kerucut. Itu perhatikan yang di depan.
kawan-kawannya boleh menilai apakah pendapat yang di depan ini sudah benar atau belum, atau ada pendapat lain nantinya. Jawabannya tadi sudah benar atau ada yang lain. Kelompok 5, dari sini. Sama jawabannya. Sama. Agak banyak ngobrol ya. Terima kasih atas jawabannya. Itu siapa namanya? Maisa Handayani ya. Nomor 2, ada yang sudah bisa? Ya sudah. Selesai. Sabila Bidis ya. Jalan, nomor 2. Yang lain tidak usah bikin neko sendiri. Dapat diketahui ada jari-jari, ada tinggi. Berarti mencari garis berlukisnya. Selain kelompok satu ini ada yang lain? Bisa, sudah. Inilah ya. Silakan kalau ada tanggapan, ada yang lain, atau ada yang salah, atau ada jawaban yang lain. Apa sama? Kalau sama, ada usaha harus membedakan jawaban ya. Dipaksa berbeda dan mungkin. Kira-kira benar nggak jawabannya? Kalau mengikuti alurnya di situ yang dapat diketahui dari soal nomor 2, diameter 30, jadi jari-jarinya jadi 15 ya. Terus tingginya 36 cm. Nah, ini kurang. Jangan lupa ini pangkat buahnya. Ya, nah, apa nilai ini namanya? Ya, kita kasih hapus dulu atas jawabannya, kebenarannya. Jadi setiap yang maju ini dapat nilai plus. Ya, bukan istilahnya tanpa tiga. Kira-kira benar nggak jawabannya? Tidak masalah. Dia salah memposisikan rumusnya saja, tapi jawabannya benar. Ini rumus luas permukaan kerucut itu sebelum diturunkan memang bentuknya seperti ini. P kali R pangkat 2 ditambah P dikali R dikali S. Nah, ini sebelum diturunkan menjadi P kali R dikali R ditambah S. Yang dipakai Erina itu rumusnya ini. Yang dipakai Salsipa rumusnya yang di atas. Maka jawabannya itu timbulnya sama. Memang akan sama karena dia menggunakan jalan yang beda. Saat Salsipa menggunakan rumus yang atas, Erina menggunakan rumus yang ini. Cuman cara penulisannya kurang jelas Erina. Mestinya kamu menggunakan rumus ini kan Erina kan? Makanya timbul 15,7. Kita tulis awal ya. 5 ya, 5 dikali 5 ditambah garis pelukisnya berapa? 13. Nah, 3,14 dikali 5 jawabannya 15,7. 5 ditambah 13 sama dengan 18, maka jawabannya 282,6 cm persegi. Itu mengakibatkan jadi Salsipa bukan salah sebenarnya ya, cuma dia menggunakan rumus yang beda. Ya, dulu berapa?
Silakan, tahan dulu. Bisa masak mau 500 sen berapa naiknya 210 pi ya. Karena katanya dapat sekitar dari penjelasan dari soal yang nanti ditentukan. P kali R kali S. Jadi jawabannya benar. Nah, tentang saya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kerucut hari ini, rumus luas selimut pertama adalah P kali R kali S. Rumus luas permukaan. Jadi karena ada dua menjelaskan cara mencarinya, nanti kita tulis dua. Pertama, apa namanya? P kali R pangkat 2 ditambah P dikali R dikali S. Yang kedua, P kali R dikali R ditambah S. Ini yang gampang, ini mudah ya. Ini sudah disempurnakan. Penilaian hari ini yang mendapat nilai A itu kelompok 1. Tenang, nomor 1. 1, 2 rombongan Nolela ada yang masuk. Kelompok 3 rombongan Siwayani. Ada yang masuk Siwayani tadi ya. Kelompok 4 siapa maju tadi? Maisa Handayani. Kelompok 5 Anda. Berarti sudah terwakili. Jadi tapi yang aktif, yang lebih aktif yaitu kelompok A. Jadi jawabannya banyak lengkap dan aktivitas tentunya semuanya sama ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Hari Jumat ke depan hari Jumat lagi kita ada pertemuan. Kalau sekarang luas permukaan kerucut, hari Jumat nanti kita belajar tentang menentukan volume kerucut. Jadi di rumah kalian belajar lagi. Silakan pimpin doa si Sonia. Mengakhiri hari ini silakan pimpin doa. Ini jangan.